Allah sudah memberikan satu panduan kepada kita, ayat 155 sampai 156. Bahwa kita itu pasti diuji. Setiap kita akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala ya dengan sesuatu berupa rasa takut. Sekarang ini ya mungkin sebagian sudah mulai ada rasa takut, tetapi rasa takutnya tentu saja tidak mengalahkan rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian walju, rasa lapar ya, sebagian orang mungkin dengan kondisi seperti ini nanti akan mengalami kesulitan dalam makan dan memenuhi kebutuhan, menghilangkan rasa laparnya. Kemudian wanaksi minal amwal. Sebagian orang sudah mulai khawatir dicoba oleh Allah Subhanahu wa taala diambil sebagian dari hartanya ya. Wal anfusi, kemudian sebagian lagi diambil kesehatannya oleh Allah Subhanahu wa taala, watsamarat, dan buah-buahan yang gagal panen. Berapa banyak orang yang mungkin sudah rencana ini rencana itu, sebagai misalnya contoh saja beberapa teman yang sudah mau berangkat umroh maupun yang memberangkatkan sekarang dalam kondisi yang tidak begitu jelas. Dan ini semua sudah Allah berikan panduannya. Jadi kita tuh alhamdulillah kita sebagai orang yang beriman tidak perlu mencari-cari panduan yang lain. Tentu saja secara basis akidah kita adalah mengatakan alladzina idza asabathum musibah, kalau ada orang yang terkena musibah seperti ini, jawabannya cuma satu, qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi memang kita itu akan kembali kepada Allah Subhanahu. Kita itu dari Allah dan akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Seluruhnya, bukan hanya jiwa dan raga kita, tetapi seluruh harta benda, perbendaharaan kita, anak dan istri kita, suami kita dan lain sebagainya akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu basis musibah, basis akidah. Yang kedua, di surah yang sama ayat ke-153, dua ayat sebelumnya, Allah Subhanahu wa taala berfirman juga, ya ayyuhalladzina amanu sta'inu bis-sabri was-shalah innallaha ma'as sabirin. Jadi sikap kita sederhana sebenarnya. Sambil kita melakukan ikhtiar terhadap yang lain seperti ini untuk mencari sesuap nasi, itu juga harus kita pikirkan nantinya. Apa yang Allah Subhanahu wa taala ingatkan kepada kita, bahwa mintalah pertolongan kepada Allah dengan salat dan sabar, dengan sabar dan salat, bisabri wassalah innallaha ma'as sabirin. Jadi di rumah itu jangan sampai stres. Saya khawatir juga kalau banyak orang yang mungkin kebiasaannya mungkin outdoor, tiba-tiba harus indoor dalam waktu yang panjang, terutama anak-anak ini, kalau orang tuanya tidak segera kembali kepada Al-Quran, tidak segera memahami kenapa kita harus dikarantina di rumah masing-masing ini, harus memenuhi program-program, harus terencana dengan baik selama katakanlah mungkin misalnya 2-3 pekan atau mungkin lebih dari itu, bisa sampai 3 bulan, harus ada aktivitas yang mengajak kepada menebalkan rasa sabar, meningkatkan rasa sabar dan menebalkan rasa takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau biasanya kita cuma seminggu sekali diingatkan oleh khatib di hari Jumat, maka sekarang kita bisa setiap hari, setiap saat berada di rumah. Bagi yang mereka selama ini mengeluh nggak ada waktu bersama keluarga, sekarang Allah kasih waktu bersama keluarga. Sekarang ngeluh juga karena apa? Saya melihat mulai banyak yang melihat meme-meme yang kemudian menggambarkan betapa sulitnya mengajar anak, dan ya mungkin maksudnya bercandaan, tetapi naudzubillah, kalau ternyata Allah mau buka realita kita, ternyata di rumah itu ternyata susah sama anak, ternyata kita tidak seideal apa yang kita sangka, ini sebenarnya opening the mind. Ya, kita dibukakan sama Allah Subhanahu wa taala. Ternyata kita yang rindu-rindu rumah, begitu Allah kasih waktu di rumah, nggak optimal juga ternyata di rumah. Ya, karena selama ini mungkin kita kurang memberikan perhatian pada keluarga kita. Nah, bagaimana penyikapan kita secara muamalah? Tadi akidah, basis akidah kita sudah jelas, surat Al-Baqarah tadi 153, 155, 156. Nanti mudah-mudahan kalau file yang sudah selesai saya kirim bisa dijadikan pegangan. Sekarang bagaimana menyikapinya secara muamalah? Kita ambil kemudian hadis yang diriwayatkan oleh Amir bin Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu. Dia sahabat Nabi, anak dari Sa'ad bin Abi Waqqas. Dia bertanya, atau dia mendengar, mendengar ayahnya Sa'ad bin Abi Waqqas bertanya kepada Usamah bin Zaid. Usamah bin Zaid ini adalah anak angkat Rasulullah, Zaid bin Harithah radhiyallahu anhuma. Dia mengatakan, "Madza sami'ta min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi ta'uni?" Ya. Wahai Usamah, apa yang engkau dengar dari Rasulullah tentang penyakit yang disebut dengan ta'un?
ya, penyakit wabah. Apa saja bentuknya, walaupun di sini terjemahkan sampar, kemudian pes, lepra dan lain sebagainya sampai corona. Secara general disebut taun, yaitu wabah. Kemudian Usama bin Zaid berkata, faqala Usama tu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam at-ta'unu rijsun, ya, rijsun kata Nabi. Sesungguhnya wabah ini adalah rijsun, satu kotoran, ya, satu kotoran rijsun ursila ala ta'ifatim min bani Israel, yang pernah Allah kirimkan, ya, pernah Allah kirimkan pertama kali itu kepada orang-orang Bani Israel. Kita tahu kebiasaan orang Bani Israel, ya ini Allah kirimkan ta'un, ya, au ala man kana qablakum, atau orang-orang yang datang sebelum itu, ya. Jadi ini salah satu sisinya adalah dia merupakan rijsun, satu kotoran atau azab. Fa idza sami'tum bihil ard fa idza sami'tum bihi bi ardin fala taqaddamu alaihi, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika engkau mendengar adanya ta'un ini di satu tempat, bi ardin, di sebuah lokasi, di sebuah tempat secara geografis bisa ditetapkan, fala tuqaddimu alaihi, janganlah kalian masuk ke dalamnya, jangan ada keinginan masuk di dalamnya. Nah, ini masuk di dalam ini mungkin kalau kita secara sehat berpikir ngapain masuk ke tempat yang banyak orang sakitnya, tetapi kadang-kadang manusia terpaksa. Ya. Misalnya tim kesehatan mau tidak mau harus masuk. Kita juga harus pikirkan tentang itu, ya. Jadi bagaimana kita menyelamatkan, mengamankan orang yang sebenarnya tidak perlu masuk ke situ. Android ya? Ya. Lanjut. Kedengaran ya? Kedengaran? Enggak putus? Masuk Ustadz, kedengeran. Yang lain cuma di mute. Oh iya. Khawatir apa putus atau soundnya atau apa. Kasih kode aja kalau memang oke, nanti khawatir gitu. Ya, lanjut ya. Lanjut. Ya. Nah, kata Rasulullah SAW, fa'idha sami'tum, ketika kalian mendengar bihi, bahwasanya ada penyakit di ardin, di sebuah negeri, fala taqaddamu, janganlah kalian masuk ke dalamnya. Nah, jadi ada orang yang masuk ke tempat itu secara tugas, karena memang dia harus melakukan itu, tim kesehatan, dan tim pengamanan, dan tim logistik, dan lain sebagainya. Ya. Tapi ada juga orang yang masuk ke sana untuk mencari untung, ini yang jadi masalah. Ya. Mencari untung itu istilahnya ya menjual barang yang di harganya dinaikkan, dan lain sebagainya. Ini termasuk dilarang oleh Nabi SAW. Ya. Wa idza waqa'a bi ardi, ya, wa antum biha. Nah, jadi kalau seandainya wabah itu menimpa di sebuah negeri yang engkau ada di dalamnya, wa antum biha, fala takhruju firaran minhu. Janganlah engkau melarikan diri dari tempatnya. Jadi kata-katanya firaran, bukan sekedar keluar, tapi melarikan diri. Melarikan diri itu artinya ya punya niat yang nggak benar. Gitu. Melarikan diri itu dalam peperangan tentu sangat tercela, kecuali ada hal-hal yang memang diperbolehkan. Jadi kenapa disebut firaran? Karena Rasulullah sudah memberikan satu penjelasan kepada kita, nanti akan ada orang-orang yang melarikan diri dari tempat itu. Satu, melarikan diri karena tidak tahu. Dua, karena melarikan diri karena istilahnya bandel gitu ya, orang yang sudah tahu tapi masih nggak mau tahu. Dan yang ketiga adalah orang-orang yang mungkin terpaksa. Ya, ini juga hal-hal yang perlu kita perhatikan. Sebagaimana sekarang kita temukan bagaimana banyak orang-orang yang sudah dikasih tahu supaya tidak masuk dan tidak keluar, masih saja melakukan itu, padahal tidak ada kepentingan. Tidak ada kepentingan tuh seperti yang saya sudah jelaskan di depan tadi. Ya. Hati-hati karena memang orang-orang seperti ini nanti ada kasus, ada hadis yang cukup panjang, nanti saya coba bacakan kalau misalnya waktu kita cukup, bahwa ada perlawanan dari sebagian orang yang mengatakan saya tidak perlu berada di sini dan lain sebagainya, bahkan dengan bahasa-bahasa yang buruk dicatat di dalam hadis. Jadi kata Nabi SAW, wa antum biha, ya, wa idza waqa'a bi ardin wa antum biha fala takhruju firaran minhu. Kalau dia wabah itu ada di tempatmu, sedangkan engkau sedang berada di tempat itu, maka janganlah kalian melarikan diri darinya. Kenapa? Kalau melarikan diri dari situ akan menimbulkan masalah-masalah yang lain. Ya. Itu hadisnya riwayat Bukhari. Hadis riwayat Bukhari dari Amir bin Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu. Ya. Nomor hadisnya 3214. Jadi itu yang pertama. Jadi bagaimana cara kita menyikapinya secara muamalah, punya sistem apa yang dikenal sekarang dengan istilah lockdown lah, ada istilah self isolation, ya, mengisolasi diri, itu sebenarnya
sudah ditetapkan secara spesifik oleh Nabi Muhammad SAW 1400 tahun yang lalu. Jadi ini cuma istilah-istilah baru yang dengan aplikasi-aplikasi sesuai dengan fasilitas dan kemajuan teknologi yang ada sekarang. Nah, bagaimana penyikapan kita secara ilmiah? Bahwa Nabi Muhammad SAW pernah bersabda, dari Muhammad bin Bishr sampai kepada Abu Abdurrahman. Ya. Dikatakan An-Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, ma anzalallahu da'an illa anzalalahu dawaan. Ya, dawaun. Ya. Dan tidaklah Allah Subhanahu wa taala menurunkan suatu penyakit kecuali juga Allah Subhanahu wa taala menurunkan dengannya itu obat gitu atau yang menyembuhkan. Jadi ini diriwayatkan oleh hadis riwayat Ibnu Majah, hadis nomor 3429. Jadi Allah Subhanahu wa taala Rasulullah SAW sudah memberikan penjelasan kepada kita bahwa tidak ada penyakit yang tidak ada obatnya. Ya. Hanya saja mungkin pada saat ini, waktu ini belum kita temukan penangkalnya atau serumnya atau antivirusnya dan lain sebagainya, atau apa-apa yang bisa mendorong antibodi kita untuk melawannya. Ya. Namun kita perlu meyakini bahwa tidak mungkin sesuatu itu tidak ada obatnya, kecuali di dalam hadis yang lain kata Rasulullah SAW, kecuali penuaan. Jadi ketika seseorang menjadi tua itu tidak ada obatnya, karena itu bagian dari kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap orang akan meninggal dunia, mati sesuai dengan waktunya. Itu yang pertama, penyikapan ilmiah. Penyikapan ilmiah yang kedua, namun saya belum menemukan hadis dengan sanad yang lebih kuat daripada ini, dari Ibnu Majah juga 4159, ya, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-kalimatul hikmatu dolatul mu'min. Sesungguhnya satu hikmah, satu ilmu pengetahuan, suatu petunjuk atau perkembangan teknologi dan lain sebagainya, itu adalah sesuatu hikmah yang hilang dari tangan kaum mukminin. Ya, haitsuma wajadaha, dimanapun ditemukannya oleh kaum muslimin. Jadi kaum muslimin itu tidak boleh tinggal diam. Di sini iman dikaitkan dengan ketakwaan, itu dikaitkan dengan usaha untuk mencari sebab-sebab penyembuhan. Nah, tidak boleh kita kemudian menyerah dengan keadaan. Dan kalau kita menemukan penangkalnya atau caranya atau metodenya untuk mengatasi ini, maka itu adalah dimanapun ditemukan haitsuma wajadaha fahuwa ahaqqu biha. Maka itu kaum muslimin lebih berhak atau lebih patut untuk menjadi pelopornya. Jadi kalau misalnya kita lihat sekarang vaksin itu kemudian dikembangkan di negeri-negeri yang mayoritas non-muslim, itu seharusnya dilakukannya di negeri kaum muslimin, bukan di tempat lain. Tapi inilah keadaan dunia Islam saat ini, di mana kaum muslimin tertinggal terutama dalam hal perkembangan teknologi dan lain sebagainya. Sehingga kita ya dalam kondisi yang lemah ketika negeri kaum muslimin terpaksa mengemis istilahnya, atau membeli, atau bahkan naudzubillah misalnya berhutang kepada negeri-negeri yang lain untuk mendapatkan obat dari penyakit itu. Padahal seharusnya kaum muslimin yang lebih dahulu mendapatkannya dan menyebarkannya. Ya. Kita tahu industri farmasi kan, walaupun sudah diatur sedemikian rupa oleh WHO, tetap juga mencari untung yang besar, meraup untung yang besar, karena negeri-negeri pada semuanya ingin supaya bangsanya itu tebal atau bisa menghadapi, melawan dari penyakit-penyakit menular ini, atau bisa mengisolirkan diri atau memberikan satu solusi bagi itu. Ya. Harusnya kaum muslimin yang ada yang mengutamakan. Nah, ini kondisi tadi saya sudah jelaskan tentang landasan akidah kita, kemudian muamalah kita, dan kemudian sikap ilmiah kita. Ya. Jadi saya ulang lagi tadi bahwa tidak ada musibah kecuali memang sudah ditetapkan Allah. Kemudian bahwasanya kita harus bertawakal, ya, dengan sabar dan ikhtiar, ya, dan kemudian juga memperbanyak salat dan doa. Kemudian tadi muamalahnya, kalau kita sudah berada di satu tempat, tidak boleh keluar. Kalau ada terjadi di tempat yang lain, kita tidak masuk, kecuali tadi sudah diputuskan, kecuali oleh alim ulama dan kemudian oleh para umara, diputuskan untuk menyelamatkan orang-orang yang masih ada di sana. Sebagaimana hadis berikutnya, bagaimana para sahabat nanti akan melakukan, masing-masing sahabat memiliki keutamaan, yaitu mencari solusinya.
Itu yang kedua. Yang ketiga tadi bahwa seharusnya kaum muslimin apalagi di dunia sekarang harusnya mengembangkan dunia farmasi, mengembangkan dunia medisin, obat-obatan dan mengikuti perkembangan kemajuan teknologi sehingga kita tidak tergantung kepada negara-negara lain. Dalam aspek kajian eh, keamanan dan ketahanan negara, maka sesungguhnya keadaan di mana kita tidak memiliki industri farmasi yang bagus, maka keadaan kita sesungguhnya sangat lemah dalam hal seperti ini. Baik, kemudian saya ingin lanjutkan kepada hadis yang cukup panjang nih ya, hadis yang cukup panjang di dalam Musnad Imam Ahmad eh, yang mengisahkan tentang wabah taun yang melanda kota Amwas atau Imwas. Ini kota di Palestina, sebenarnya perbatasan antara Palestina dengan Yordan kalau sekarang. Karena kita tahu negeri Palestina dengan Yordan itu dipisahkan oleh Laut Mati dan kemudian Sungai Yordan yang mengalir dari selatan ke utara. Yang mengalir dari Laut Mati sampai ke Danau Tiberias. Itu perbatasan Palestina dengan Yordan sekarang. Nah dulu waktu saya ke Yordan kita lewat, sayangnya waktu itu tidak memungkinkan kita berhenti ke makamnya Abu Ubaidah Ibn al-Jarrah. Jadi walaupun meninggalnya di daerah Palestina yang waktu itu terkena wabah, namun beliau ini dikebumikannya sekarang posisinya di negeri atau di daerah perbatasan Yordan. Nah, apa yang terjadi waktu itu? Hadis ini cukup panjang, jadi mudah-mudahan kita masih cukup waktu ini untuk meneruskannya. Lamma ishta'alal لما اشتعل الوجع قام أبو عبيدة ابن الجراح في الناس خطيبا. Ketika wabah itu sudah merajalela di satu tempat yang kita kenal sebagai Amwas, Abu Ubaidah Ibn al-Jarrah, sahabat Nabi radhiyallahu anhu, di dalam beberapa hadis dikabarkan Rasulullah menjaminkan surga bagi sahabat ini. Kemudian naik ke atas mimbar dan berkhutbah di hadapan manusia yang berada di tempat yang kena taun, kena wabah taun Amwas. Amwas itu nama daerah, bukan jenis taun, tapi nama daerah. Di beberapa di beberapa broadcast ada yang menerjemahkannya jenis penyakit, sebenarnya bukan. Nah, Amwas itu satu negeri di Filistin, ya. Tidak jauh dari Al-Quds. Apa yang dikatakan oleh Abu Ubaidah? Qala ayyuhan nas, dia katakan, wahai sekalian manusia, inna hadzal waj'a rahmatun rabbikum atau rahmatun min rabbikum wa da'watu nabiyakum wa mautus salihina qablakum. Jadi disarikan oleh Abu Ubaidah. Dikatakan bahwa wabah ini sebenarnya adalah sebuah rahmat yang didatangkan Allah Subhanahu wa taala. Nanti saya jelaskan kenapa sahabat Nabi ini mengatakan rahmat. Dan sesuatu yang memang didoakan, artinya sesuatu yang tidak ditakuti oleh orang-orang terdahulu dan merupakan salah satu sebabnya matinya orang-orang yang soleh. Ya, jadi jangan pernah mengatakan kalau yang mati itu orang yang berdosa atau yang hidup pasti orang yang soleh, tidak. Karena ketika wabah ini datang, semua yang terkena wafat. Walaupun nanti bagaimana Allah menghisapnya, bagaimana Allah membangkitkannya nanti berbeda-beda. Di sini juga akan dijelaskan. Ya. Wa inna Aba Ubaidata yas'alullahu an yaqsima lahu minhu hadzahu. Ya. Dan Abu Ubaidah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, kalau musibah ini memang mengenainya, maka hendaklah dia mengenainya itu sebagai bagian dari rahmat tadi. Penjelasan adalah ini adalah bentuk ketakwaan seorang Abu Ubaidah. Banyak orang yang kemudian pernah bertanya bahwa ini kok kayaknya pasrah. Tidak pasrah. Karena kalau pasrah itu adalah orang diam saja. Tetapi Abu Ubaidah ini orang yang berada di satu tempat yang wabah itu datang ke situ. Dan Abu Ubaidah tidak mungkin lagi sudah meninggalkan tempat tersebut dan memang dilarang oleh Rasulullah. Bahkan di dalam hadis yang lebih panjang lagi diceritakan bagaimana Umar bin Khattab datang dan meminta mereka keluar tetapi kemudian ditahan. Bahkan waktu itu Umar ingin masuk juga ditahan. Disuruh kembali karena khawatir terkena penyakit ini. Nah ternyata Abu Ubaidah berkhutbah di hadapan kaum muslimin pada waktu itu untuk dalam rangka menenangkan mereka supaya mereka tidak panik, supaya mereka itu bisa menerima takdir Allah Subhanahu wa taala. Dan memang cukup banyak yang meninggal dunia, sekitar 25.000 kalau di dalam riwayat Ibnu Katsir. Ya. Nah, kaum muslimin, sebelum saya lanjutkan hadis ini, kaum muslimin waktu itu datang di bawah 4 panglima. Ya. Ada Abu
Ubaidah ibn al-Jarrah, kemudian Amr bin As, kemudian Yazid bin Muawiyah, maaf, Yazid bin Abi Sufyan, Yazid bin Muawiyah, Yazid bin Abi Sufyan, kemudian satu lagi ada 4 sahabat, itu masing-masing membawa sekitar 15.000 pasukan. Jadi kalau misalnya di total dari 4 rombongan yang menuju Palestina itu di zaman Umar bin Khattab itu berarti ada 60.000. Nah, yang meninggal dunia itu 25.000. Jadi hampir separuhnya. Dan separuh ini berlangsung cukup cepat. Nah, di zaman Abu Ubaidah ibn al-Jarrah meninggal, orang-orang banyak yang meninggal, termasuk beliau sendiri. Nah, yang kedua, kemudian dilanjutkan hadis tersebut, fatu'ina famata rahimahullah. Kemudian betul sebagaimana perkiraan dari Abu Ubaidah ibn al-Jarrah, bahwa dia kemudian terkena penyakit tersebut dan lalu kemudian dia meninggal dunia. Ya. Dan dia gugur sebagai seorang pemimpin yang tidak meninggalkan negerinya. Gugur tidak meninggalkan pasukannya atau umatnya atau masyarakatnya sendiri. Padahal kalau dia mau meninggalkan tempat itu bisa, masih bisa. Kemudian wastakhlafa 'ala nasi Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu. Kemudian setelah wafatnya ini dalam masa waktu yang sama, ya, tidak terlalu jauh. Jadi ketika Abu Ubaidah ibn al-Jarrah meninggal dunia, diangkat oleh orang-orang yang masih hidup waktu itu, yang masih hidup. Ini proses masih berlangsung. Ya, wastakhlafa 'ala nasi Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu. Diangkat oleh kaum muslimin, bahwa itu orang yang paling bertakwa, paling bagus, paling pandai, paling cocok yang kedua, yaitu Mu'adz bin Jabal. Siapa Mu'adz bin Jabal? Dia salah seorang dari qori Rasulullah SAW. Jadi Rasulullah mengatakan, ambillah qiraah Quran atau bacaan Quran itu dari 4 orang. Nah, salah satunya adalah Mu'adz bin Jabal. Faqama khatiban. Ya, kemudian dia berdiri dan mengadres, jadi berpidato atau menyampaikan pesan sebagai berikut. Ya. Khatiban ba'dahu, setelah dia diangkat. Ya. Wa qala ayyuhan nas, kata dia, inna hadzal waqa'a rahmatu rabbikum. Sama. Ya, jadi dia mengatakan dia tidak melarikan diri dari konsep dasar, yaitu bahwasanya tidak akan menimpa sesuatu kecuali memang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka sayangnya tidak tercatat apa yang mereka lakukan selama itu. Nah, tapi nanti akan tercatat ketika Amr bin As menggantikan beliau ini. Sama wa da'watu nabiyyakum wa ma'tus salihin qablakum wa inna Mu'adzan yas'alullahu an yaqsima li ali Mu'adzin minhu haddahu. Bahkan dia mengatakan Mu'az bin Jabal pun bersama keluarganya juga menyambut kalau seandainya Allah Subhanahu wa taala memasukkan dia di antara gelombang yang kedua meninggal, ya ada beberapa gelombang, 2 gelombang pada masa uh, Abu Ubaidah, kemudian ini pada masa tapi berdekatan, ya, pada masa ketika dipimpin oleh Mu'adz bin Jabal pun siap untuk wafat dalam keadaan seperti itu. Fatu'ina ibnuhu, kemudian yang meninggal dunia pertama kali adalah anaknya Abdurrahman bin Mu'adz. Ya. Jadi Abdurrahman bin Mu'adz ada anaknya yang dibawa oleh dia ketika berjuang berjihad fisabilillah dan dia meninggal dunia. Kemudian dia berdoa lagi, Mu'adz bin Jabal ini berdoa, tsumma qama fada'a rabbahu li nafsihi. Kemudian dia berdiri dan berdoa untuk dirinya dan kaum muslimin waktu itu, fatu'ina fi rahatihi. Falaqad ra'aituhu yanzuru ilaiha thumma yuqabbilu dhahra kaffihi. Jadi kemudian dia bangkit dan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, dan dia juga terkena penyakit tadi dan sampai kepada telapak tangannya. Jadi penyakit itu kemudian sampai kepada telapak tangannya, bisa dilihat melepuh dan lain sebagainya. Kemudian ketika dia melihat itu, dia mencium tangan bagian atas yang belum kena, sekaligus dia berkata, "Tsumma yaqul ma uhibbu annali bima fika syai'an minad dunya." Aku tidak senang sebenarnya dengan penyakit ini, dan aku pergunakan sakit ini sebagai salah satu sarana untuk menebus dunia yang ada padamu. Jadi penegasan dari Mu'adz bin Jabal adalah bahwa penyakit itu adalah penyakit yang hanya bisa menggerogoti manusia di dunia, karena di akhirat sudah tidak ada penyakit lagi. Dan ketika mereka sabar dan kemudian tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, sakit itu hanya akan dirasakan di dunia saja. Jadi kalau kita berpikir secara Islami, bahwa semua penyakit yang kita derita ya berhenti ketika meninggal dunia. Ya, jadi tidak membawa kita sampai nah, justru yang harus diperhatikan adalah habis kayaknya ya waktunya ya. Kok di sini ada notifikasi?
Masih bisa? Masih kedengeran? Masih Ustaz. Baik, berarti lanjut aja ya sampai dia off ya. Baik Ustaz. Baik, Mantap. insyaallah. Jadi ketika Mu'adz bin Jabal mengatakan hal tadi, bahwasanya sebenarnya penyakit ini dia tidak suka, tetapi kalau penyakit ini hanyalah salah satu di antara masalah-masalah yang dia bisa tinggalkan dunia dengannya, maka dia pun tidak ada masalah dengan itu. Nah, ini yang ketiga. Falamma mata, ketika setelah wafatnya Mu'adz bin Jabal dan rombongan gelombang kedua yang meninggal dunia, kemudian diangkat lagi setelah itu, falamma mata istakhlafa 'alan nasi Amru bin Ibn al-As. Diangkat oleh orang ketiga yang dianggap kompeten untuk memimpin setelah dua orang meninggal dunia, dua pemimpin meninggal dunia dan beberapa orang tentu saja di antaranya diangkat Amru bin As radhiyallahu anhu, seorang sahabat Nabi yang masuk Islamnya kita tahu sebagaimana kajian di PHE, masuk Islamnya menjelang Fatu Mekah. Nah, lain yang ini. Kalau yang ini kemudian kita lihat faqama fina khatiban, kemudian dia berdiri di antara kami dan dia kemudian berkhutbah. Khutbahnya tidak sama dengan khutbahnya yang kedua orang pemimpin sebelumnya, ya. Faqala ayuhan nas, kata dia, wahai sekalian manusia, inna hadzal waja'a, sesungguhnya penyakit yang berjangkit ini, idza waqa'a fa innama yashta'ilu ishti'alan naro, kata dia. Sesungguhnya dia menyebarnya itu, ya, menjangkitnya itu seperti api, ya. Fatajabbalu, kata dia, fatajabbalu minhu fil jibali, ya. Jadi hendaklah kalian naik ke atas gunung atau menyebar ke atas gunung-gunung. Jadi konsep yang disampaikan oleh Amr bin As ini adalah orang-orang disuruh untuk menyebar, orang-orang disuruh untuk berpergian ke atas gunung. Nah, ketika saya menyusuri Sungai Yordan dari utara ke selatan, ya, tapi di sisi Yordan, bukan yang di sisi Palestina, memang negerinya itu kita tahu danau Laut Mati itu danau paling rendah di permukaan bumi, ya. Kemudian kita tahu ada Sungai Yordan, dan kemudian di kiri, di timur dan di barat Sungai Yordan itu bukit-bukit dan pegunungan. Kita tahu dari Yordan itu bisa melihat ke bagian Palestina itu sedemikian rupa. Jadi membayangkan bagaimana orang-orang waktu itu disuruh memencar ke atas gunung-gunung, ya, oleh Amr bin As. Dan alhamdulillah, ini satu cara berpikir yang strategis, seorang pemimpin yang menggunakan data, seorang pemimpin yang melakukan analisis dan kemudian tidak tinggal diam. Jadi ada dua contoh yang kemudian sudah melakukan upaya penanggulangan ternyata tidak berhasil. Nah, kali ini Amr bin As mengatakan, hendaklah kita menjauh, karena kalau kita menjauh dia tidak terbakar. Penyakit ini hanya membakar orang-orang yang berdekatan. Ini yang mungkin kita kenal sekarang dengan istilah keren-keren social distancing itu, ya. Nah, kemudian apa yang terjadi setelah itu? Ada yang melawannya, ada yang tidak setuju, ya. Qala faqala lahu Abu Wathilata al-Hudhali. Ya. Jadi ada seorang yang bernama Abu Wathilah al-Hudhali, dari suku Hudhali atau al-Hudhali, berkata kepada Amr bin As ketika Amr bin As menyuruh mereka untuk berpencaran ke atas bukit itu, dia mengatakan sebagai berikut. Kadzabta, kata dia, engkau pembohong, atau dengan kata lain dia mengatakan, saya tidak percaya dengan teorimu itu, ya. Kadzabta, wallahi, demi Allah, laqad sahibtu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa anta syarun min himari hadza. Ya Allah, ya. Kata dia, engkau ini pembohong, dan saya ini, kata dia, tinggal hidup bersama Nabi selama ini, tidak pernah menemukan ada pola di mana penyakit diatasi dengan cara menyebar. Jadi ada yang skeptis, ya. Ada yang skeptis yang namanya Abu Wathilah, ya, Abu Wathilah al-Hudhali. Kalau dia mengatakan hidup bersama Nabi, kemungkinan besar dia juga seorang sahabat, tapi saya belum cek di kitab-kitab misalnya seperti Syiar A'lam Nubala, tapi kemungkinan besar dia seorang sahabat kalau dia mengatakan kami hidup bersama Nabi
Dan perkataanmu ini sekelas wa anta syarrum min himari hadza. Engkau ini perkataanmu ini sekelas lebih buruk daripada keledaiku atau keledai ini kata dia. Jadi caci maki. Jadi pemimpin ngasih solusi enggak dipercaya. Ada di zaman itu. Ya, lengkap di zaman itu ya. Sudah jadi contoh. Apa yang terjadi apa? Bagaimana Amr bin As menyikapinya kita lihat. Berkata kemudian Amr bin As, qal wallahi ma aruddu alaika ma taqulu waimullahi la nuqimu alaihi. Dia. Demi Allah saya tidak akan membalas perkataanmu. Saya tidak akan mengembalikan ya. Kalau bahasa radda itu artinya aruddu, saya tidak akan mengembalikan, saya tidak akan mencaci balik, tidak akan mengeledai-ngeledaikan engkau, tidak akan menghimar-himarkan engkau ya. Atas apa yang engkau perkataan, dan demi Allah saya tidak akan memperkarakannya di hadapan Allah. Wah, ini pemimpin yang bersih nih ya. Pemimpin yang bersih itu ketika dia dicaci, padahal idenya ini brilian dan baru terbukti nanti setelah itu kan. Ini kan orang kan baru dikasih ide tapi dia sudah merasa ini nggak bakal berhasil nih, orang-orang skeptis, atau mungkin dia merasa ya udahlah ikut yang sebelumnya aja, yang sebelumnya kan santai-santai aja mati juga gitu kan. Ini argumen-argumen gini kan sering kita dengar kan, udah nanti mati juga lah, apa aja lah, nggak usah lah pakai ini pakai itu ya. Kadang-kadang dibikin bercandaan yang saya kurang setuju kadang-kadang. Ya, tapi itu hak orang masing-masing kalau mau membercandain ini. Tapi menarik ketika Amr bin As mengatakan, saya tidak akan membalasmu dan saya tidak akan memperkarakanmu di hadapan Allah. Ya Allah. Ya, saya tidak akan membalasmu dan saya tidak akan memperkarakanmu di hadapan Allah. Coba kita renungkan sebentar itu, walaupun mungkin waktunya hampir habis di sini. Ya. Jadi dikatakan seperti itu. Apa yang terjadi setelah itu? Amr bin As membalas, dalam tanda kutip ya, membalasnya dengan satu cara yang paling bagus. Apa itu caranya? Tsumma kharaja. Dia tinggal aja. Ya, tsumma kharaja, dia setelah dia mengatakan ini hanya bisa dihadapi kalau kita berpencar. Naik ke atas gunung, bukan sekedar menjauh secara jarak, tapi betul-betul menjauh secara lokasi. Suruh naik ke gunung. Jadi bukan ke sebuah villa di atas gunung, bukan. Ke masing-masing tempat. Ya. Jadi ketika dikatakan berpencar ke atas bumi itu seperti itu. Tsumma kharaja wa kharajan nas. Alhamdulillah, ketika Amr bin As memberikan contoh melarikan diri, atau bukan melarikan diri, menjauh daripada orang-orang yang lain, maka manusia, perhatikan hadisnya, tsumma kharaja wa kharajan nasu fatafarraqu. Nah, jadi ketika Amr bin As udah nggak usah ngelayani orang-orang bandel, orang-orang yang seperti ini, dia langsung mengambil tindakan sebagaimana yang sudah dia ceritakan, dia melakukan tindakan sebagaimana rekomendasi dia, dan orang-orang mengikutinya, fatafarraqu. Jadi naik ke atas gunung, tafarruq, terpisah. Jadi bukan ke satu titik, jadi bukan kayak kita ngumpul di satu titik, bukan, tapi naik ke atas gunung dan terpisah menjauh. Apakah akan tetap timbul korban? Itu tetap timbul. Namanya penyakit kan makin masih ada. Tapi dengan seperti itu kita memutus rantai, memutus medium dia untuk menyebar dari satu manusia ke manusia yang lain. Ini cerdas Amr bin As. Ya. Tsumma kharaja wa kharajan nasu fatafarraqu anhu. Saling berpisah di antara mereka. Wa dafa'ahu Allahu anhum. Nah, itu kuncinya. Jadi setelah melakukan usaha, tawakal jelas. Ya, para sahabat ini coba dipikir, mereka itu sampai ke Palestina itu nyari apa? Nyari tanah, nyari perempuan, nyari kekuasaan. Bukan. Mereka ke Palestina itu cari syahid. Mereka itu ke Palestina itu cari syahid. Mereka itu kumpulan orang yang kepengen jadi syuhada. Jadi jangan dicaci maki seolah-olah takut mati. Sahabat itu ke sana semua itu. Dari Madinah, dari Makkah, dari Taif, dari Yaman. Itu untuk cari syahid. Ini kualitas orang mencari syahid. Alhamdulillah mereka dipimpin oleh orang seperti Abu Ubaidah, nurut. Dipimpin orang seperti Mu'az bin Jabal, nurut. Ketika dipimpin orang seperti Amr bin As, juga nurut. Ini otaknya dipakai. Ya. Jadi ketika dipimpin berbagai macam orang, nurut dia. Masya Allah. Dan orang-orang keluar. Dengan ketaatan inilah, bukan hanya karena mengikuti rekomendasi dari Amr bin As, tapi karena mereka menuruti amirnya itu tadi, kemudian juga mereka bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita ngikutin amir juga bukan sembarang amir, tentu saja yang taat kepada Allah dan Rasulnya. Wa dafa'ahu Allahu anhum. Allah lenyapkan, Allah sembuhkan, Allah putus rantai penyebaran dari penyakit tadi tahu.
Itu baca hadis harus lengkap ya. Jadi jangan cuma comot ambil di bawah. Saya juga kesel juga tuh lihat ada yang motong hadis ambil ujungnya saja. Nggak dapat kalau dipotong-potong kayak gitu. Memang capek baca hadis panjang, tapi kalau dibaca dengan tertib itu dapat semua ya. Jadi dapat aspek tawakalnya, dapat aspek sabarnya, dapat aspek taatnya, bukan sekedar dapat aspek menyebarnya. Itu. Jadi pentingnya itu hadis tadi dibaca dengan lengkap ya, kemudian eh, sebagai penutup dari hadis tadi dan mungkin juga penutup dari pengajian ini, qala fa balagha dzalika Umar ibn al-Khattab min ra'yin amru wallahi ma karihah. Ketika berita ini sampai kepada Umar, kan Umar bin Al-Khattab di Madinah. 3 kali ganti pemimpin di Amwas itu. Abu Baidah, Mu'adz bin Jabal, yang terakhir Amr bin As. Di 2 orang yang pertama, wafat total 25.000. Sisanya kurang lebih 35.000 yang selamat ngikutin perintah dengan takdir Allah Subhanahu wa taala tentu saja itu 35.000 dari total sekitar 6.000 ya. Jadi berhasil alhamdulillah. Walaupun banyak korbannya, tapi korban juga dalam rangka manakala di dalam hatinya ketaatan ada di dalamnya maka mereka ini syahid. Ada hadis yang panjang lagi tapi waktunya nggak cukup untuk next meeting saja. Tapi saya ingin garis bawahi bahwa ketika sampai kepada Umar bin Khattab sebagai khalifah, sebagai Amirul Mukminin, ini kan kelasnya tadi kelas gubernur ya. Nah, sampai berita kebijakan tadi kepada Amirul Mukminin, apa yang terjadi? Apa sikapnya Umar bin Khattab ya? Min ra'yin setelah melihat dan menganalisis kebijakan dari Amr bin As, makarihah, tidak dibenci. Artinya maksudnya bahwa pendapat kebijakan Amr bin As ini diterima. Diterima itu artinya dibenarkan oleh Umar bin Khattab. Nah, di sini hadis riwayat Imam Ahmad 1605. Jadi silahkan kalau mau dieksplorasi, kalau tidak salah di akun saya di medsos sudah saya tuliskan, tapi mungkin ada sebagian yang belum baca ya, nanti ini makanya saya bacakan di sini. Kalau dibaca sendiri juga insya Allah lebih baik. Nah, itu mungkin informasinya yang saya bisa sampaikan dalam kesempatan waktu pendek ini. 13.09, saya nggak tahu ini kenapa tetap jalan, mungkin dikasih bonus atau bagaimana, saya tidak tahu. Tafadhol kalau ada tanya jawab, karena bahan berikutnya masih agak cukup banyak, nanti kita cari waktu lain saja. Tafadhol saya kembalikan kepada moderatornya atau tadi adminnya. Norman tadi, tafadhol bagaimana nih selanjutnya? Baik, Ustadz, ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dipengumumankan sampai 1.15, jadi masih ada waktu 6 menit, Ustadz. Baik. Tanya jawab aja ya. Bisa satu pertanyaan, Ustadz? Boleh. Silakan. Pertanyaan singkat aja, Ustadz. Ini kan kebetulan menyambut Ramadan. Singkat aja, Ustadz. Ada apa gitu yang bisa kita siapkan? Ya. Singkat aja. Siap. Ya. Lupa saya sampai bawah itu ada bagian itu. Oke. Yang pertama ada 7 hal. Ada 7 hal yang harus kita siapkan dari sekarang. Ya. 1. Berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala supaya kalau Allah berkehendak maka wabah ini bisa diangkat sama Allah Subhanahu Wa Taala sebelum Ramadan. Itu yang doa maksimal kita ya. Kalau bisa sebelum Ramadan supaya kita Ramadan ini maksimal. Walaupun ini juga ekses ya. Jadi jangan sampai karena ada fatwa diperbolehkannya tidak sholat ke masjid, jangan nanti pas Ramadan datang masih aja nggak ke masjid. Nah, itu juga jadi masalah. Yang kedua, bagi mereka yang puasanya sempat off atau mungkin belum dibayar, belum diqadha ya, silahkan diselesaikan dulu. Mumpung masih ada waktu kurang lebih 29 hari lagi karena ini sudah 1 Sya'ban. Yang ketiga, mempersiapkan ilmu. Jadi belajar lagi dan harus ditambahkan juga dengan ilmu-ilmu yang tadi yang berkaitan dengan bagaimana, seperti misalnya banyak orang yang kaget, oh ternyata sholat Jumat boleh dizuhurkan. Nah, itu masih banyak yang belum tahu. Karena nanti bisa jadi tidak tertutup kemungkinan, na'udzubillah, seandainya virus ini, wabah ini belum reda juga di bulan Ramadan, bisa jadi kita puasanya di rumah. Tarawih bisa jadi di rumah. Ya, bisa jadi tetap di rumah. Dan bahkan na'udzubillah kalau sampai terjadi, bisa jadi lebaran pun tidak ada yang ke lapangan-lapangan dan masjid-masjid. Bisa jadi kita takbirnya di rumah. Mau nangis tuh. Ya. Bisa jadi dalam kondisi seperti itu. Kita tentu saja nomor 1 tadi berharap ini semua sudah selesai sebelum itu. Tetapi kalau terjadi, ya harus siap-siap. Siapkan mental, terutama yang biasa mudik. Yang biasa mudik ini kan, sudah melo aja kan, nggak ketemu orang tua lah, inilah itu.
Dan jangan maksain kalau memang wabahnya masih banyak, jangan maksain mudik. Ya, jangan maksain mudik, bahaya. Kalau kampung itu sehat, antum dari kota ini bawa sebagai carrier, mungkin antumnya sehat bawa ke sana. Nah, nanti antum dihisap, semua orang yang sakit gara-gara antum pulang akan dihisap oleh Allah Subhanahu wa taala. Demi Allah akan dihisap. Jangan ngentengin, jangan ngegampangin, jangan. Itu yang nomor 3. Nomor 4, persiapkan diri. Diri ini berarti ruh, akal, jasad. Harus sehat. Ya. Ruh kita, ini termasuk yang asas ya. Kalau kita meninggal dalam keadaan di rumah sekalipun, dalam keadaan kita yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala itu melihat niat kita, melihat keinginan kita untuk tidak menjadi sebab menyebarnya ini, ya mudah-mudahan wafat kita dalam keadaan yang syahid. Ya sebagaimana hadis Rasulullah SAW. Kemudian dari segi akal ya harus difikirkan. Banyak orang saya lihat nih pinter-pinter pendidikan tinggi, keluyuran. Astagfirullahaladzim ya. Bingung saya, bingung ya. Ini akalnya harus disusun ulang nih ya, dan kemudian jasad sehat. Ya, walaupun di rumah, walaupun kita nggak bisa kemana-mana, harus tetap teratur. Pagi olahraga, kemudian seperti Bang Budi kan, pagi olahraga, kemudian nanti siang apa. Jadi tetap normalnya, jangan tidur terus, jangan. Itu harus tahu kapan harus mulai ngerjain tugas, kapan harus laporan dan sebagainya, dan kemudian kapan baca, karena waktunya banyak loh. Ya, jadi jangan ada alasan nanti buku nggak kebaca, belum dibuka plastiknya. Ya, itu saya nggak suka banget. Kayak gitu. Jadi harus ada persiapan. Dan memperbanyak kita mendengar podcast-podcast yang bicara tentang Ramadan dan kaitkan dengan perkembangan. Nomor 5, mempersiapkan dana. Nah, ini penting nih. Dana itu harus disiapkan. Kalau kemarin kita dananya untuk infak, sodako, dan sebagainya selama Ramadan, dan persiapan untuk lebaran, dan mudik, dan sebagainya, dananya sekarang harus disiapkan untuk orang lain. Ya, mungkin kita akan lebih banyak lagi harus membantu lihat tuh tetangga kiri kanan. Kalau antum hidupnya di tempat yang elit, tempat yang bagus, orang semuanya bisa work from home, alhamdulillah. Tapi jangan lupa di luar kampus, di luar perumahan itu mungkin banyak orang yang nggak bisa ngapa-ngapain. Nggak bisa dia work from home, ya. Dia harus keluar. Nah itu, uang kita harus berjalan nanti. Gimana caranya kita pikirkan kemudian. Bagaimana selama Ramadan ini orang semuanya, bukan kita doang yang harus hidup bisa survive, tapi seluruh kaum muslimin. Jadi dana harus disiapkan. Kalau nanti lockdown gimana anggarannya? Jangan ngarepin pemerintah deh. Jangan ngarepin pemerintah bakal turun bantu-bantuin kita. Ya. Kalau iya, alhamdulillah. Ya, mungkin provinsi tertentu ada yang bagus, alhamdulillah. Tapi kalau kita berpikir, ya tentu saja kita berharap Allah Subhanahu wa taala bantu kita, tapi jangan lupa dengan cara kita bantu orang lain, Allah akan bantu kita. Sebagus-bagus proteksi kita terhadap macam-macam musibah adalah sedekah, kata Rasulullah SAW. Jadi jangan lupa banyak-banyakin sedekah. Nomor 6, persiapan fisik. Bakal lama. Ya, anak-anak terutama yang di rumah, ya bikinlah kegiatan yang bagus. Kalau perlu olahraga bareng. Kalau saya membiasakan pagi-pagi di depan rumah tapi nggak sampai keluar, olahraga bareng dengan anak-anak. Kenapa? Olahraga itu sehat, dan kemudian olahraga itu bikin fun, bikin orang nggak sedih. Jangan lama-lama sedih, ya, karena bahaya sedih itu. Kemudian nomor 7, menyelenggarakan tarhib. Ya, saya tidak tahu apakah ini mewakili tarhib atau kita bikin secara khusus yang tarhib nanti. Itu bisa diatur. Tapi intinya kita ini sebenarnya sudah masuk 1 Sya'ban. 1 Sya'ban berarti 29 hari lagi Ramadan. Saya tidak tahu. Kalau prediksi saya sendiri, Ramadan ini masih tetap dalam kondisi seperti ini. Apalagi melihat pola orang-orang Indonesia bandel-bandel dan ngeyel-ngeyel. Kok rasanya kayaknya mungkin naudzubillah, saya enggak mau dianggap berdoa gitu ya, tapi kok saya melihat kita bakal lama nih ya. Bakal lama, mungkin bakal lebih lama dari negara-negara lain yang enggak sebandel kita. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan enggak tahu, kebandelan ini mungkin salah satu yang ingin ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala, gampangin aturan, ngelanggar aturan ya. Semoga semua ini mengambil hikmah bahwa kita lagi diingetin sama Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan masing-masing kita bertobat dengan taubatan nasuha. Mudah-mudahan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala amal ibadah kita. Dan kalau meninggal dunia, sekarang kita masih bisa kelihatan nih, kadang-kadang di tempat lain juga kita diabsenin satu-satu, dipanggil-panggil satu-satu. Nah, kita tidak tahu siapa yang duluan, siapa yang terakhir, Allahu a'lam bishawab. Tapi ketika meninggal dunia, mudah-mudahan di dalam jiwa kita ini, di dalam hati ini ada kalimat terakhir yang kita akan ucapkan dan kita yakini kebenarannya, itu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Mudah-mudahan dengan itu dakhala jannah. Mudah-mudahan kita dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala.
Allahu a'lam bishawab. Itu mungkin jawaban saya sekaligus menutup tambahan tadi materi yang harusnya memang disampaikan di awal. Baik, terima kasih Ustadz atas ilmunya, sharingnya. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita semua. Terima kasih teman-teman yang sudah hadir. Ada 42 partisipan. Semoga berkah dan bermanfaat bagi semua. Kita akhiri dengan hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.